Chapter 1481 Keluarga Ji. Sudah lebih dari 100 tahun sejak mereka berpisah. Sekarang, dia telah melintasi alam semesta yang tak terbatas dan kembali ke biduk. Hal ini membuat hati Ye Fan melonjak dengan emosi. Ini adalah rumah keduanya, titik awal mimpinya, tempat di mana harapannya berlayar. Melangkah di jalur kultivasi dan mencapai puncak semuanya didasarkan pada tempat ini. Tanpa biduk, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki saat ini. Biduk telah banyak berubah. Bahkan lebih makmur daripada bintang-bintang kuno di kedalaman alam semesta. Ji Ziyue sangat peka terhadap energi spiritual dan asal-usulnya. Saat Ye Fan menginjak tanah, dia benar-benar bisa merasakan perubahan besar. Dao turun ke langit dan bumi, energi vital menyembur keluar, dan urat nadi bumi seperti naga. Itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, hukum Dao melesat di langit. Sangat mudah untuk merasakan bahwa ini adalah era besar yang telah mengalami perubahan besar. Depresi era pasca kuno telah sepenuhnya menghilang. Bintang kuno yang penuh dengan vitalitas dan Dao telah benar-benar dihidupkan kembali, tidak lagi tidak aktif dan tertidur. Banyak tokoh-tokoh luar biasa yang telah lahir dalam 100 tahun terakhir. Lingkungan semacam ini bahkan lebih baik daripada jalan kuno manusia. Seperti yang diharapkan dari bintang pemakaman Kaisar. Longma terkejut. Perubahannya terlalu besar. Mereka tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Sayang sekali untuk generasi pahlawan masa lalu, kata Ji Ziyue. Dia sangat tersentuh. Di era pasca kuno, banyak orang jenius berakhir dengan kekecewaan karena langit dan bumi tidak mengizinkan mereka untuk menerobos. Menebang Dao lebih sulit daripada naik ke langit, apalagi menjadi orang suci. Hanya ada sedikit manusia dalam 10.000 tahun terakhir. Ini karena langit dan bumi tidak cocok untuk berkultivasi. Ini ditakdirkan untuk menjadi era yang hebat. Banyak pahlawan yang tertindas akan terus menerobos dan melampaui diri mereka sendiri. Zaman keemasan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba, kata Ye Fan. Mereka yang berhasil mencapai era ini pasti akan dapat terus menerobos jika mereka masih memiliki umur. Selama mereka memiliki energi darah yang cukup, mereka akan menerobos belenggu dan mencapai beberapa level. Yang paling menyesal adalah senior Gai Jiuyu. Inilah yang dipikirkan semua orang. Di bawah kondisi terburuk di wilayah kuno biduk, Gai Jiuyu telah menerobos ke alam Kaisar Semu. Betapa menakjubkannya hal ini. Sayangnya, Kaisar Azure mencapai Dao sebelum Gai Jiuyu lahir di era itu. Lagu ini ditakdirkan untuk menjadi lagu yang menyedihkan. Bagi yang terlambat, ini adalah kesempatan dan era terbaik. Sejak zaman kuno, para jenius surgawi sangat kesepian. Sementara itu, di era ini, mereka ditakdirkan untuk menghasilkan percikan api yang paling menyilaukan. Itu karena ada terlalu banyak orang yang terjepit di era ini, jadi tidak ada kekurangan lawan. Penguasa pusat, Al-Qaid, Jiang Yifei, monster selatan, Janin Dao Conate. Satu demi satu, nama-nama menakjubkan ditakdirkan untuk bersinar terang di era ini. Mereka semua lahir di Big Dipper. Selain itu, ada juga ras-ras kuno. Huang Sudao, Huo Lin Er, Pangeran Suci, Taois Ulat Sutra Ilahi, dan pewaris kaisar kuno lainnya. Mereka mungkin tidak mau ditinggalkan. Mereka muncul bersama di dunia ini untuk mendominasi dunia dan berjuang menuju jalan keabadian. Tanpa diragukan lagi, anak-anak Kaisar Agung juga akan muncul. Ji Zi tidak akan menjadi satu-satunya. Di era keemasan seperti ini, bagaimana mungkin garis keturunan Kaisar Agung lainnya tidak dilanjutkan? Jalan keabadian akan segera terbuka di biduk. Itu ditakdirkan untuk menjadi mempesona. Para jenius tertinggi dari semua alam akan bergegas ke sini, dan pasti akan ada orang yang tidak lebih lemah dari para pangeran kekaisaran. Dari fisik biasa hingga fisik khusus, mereka akan muncul satu demi satu. Kemegahan yang paling mempesona dalam sejarah akan dihasilkan. Selain itu, ini hanya generasi muda. Akan ada lebih banyak lagi kultivator yang lebih kuat dari generasi yang lebih tua. Pasti akan ada banyak ras yang datang. Huo Sang, Tong Tian, Ziwei, Amitabha, Yu Hua, Gou Chen, Langit Terbang, dan bintang-bintang terkenal lainnya pasti akan memiliki banyak orang siulian yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke sini. Belum lagi Sage Agung, bahkan Kaisar Semu pun akan ada di sana. Ini adalah era keemasan. Klan yang telah menghasilkan kaisar besar akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar akan mengejutkan dunia manusia. Segera setelah Ye Fan kembali, pikirannya mengembara dan dia memikirkan banyak hal. Dia tahu bahwa ini adalah era keemasan yang penuh dengan peluang, tetapi juga era yang kacau yang penuh dengan bahaya dan kesengsaraan.
Peluang dan tantangan hidup berdampingan. Era ini pasti tidak akan membosankan. Banyak orang jenius yang akan bergegas ke sini. Wilayah bintang biduk akan gempar. Awan ilahi yang megah akan menerangi 9 langit dan 10 bumi. Hanya tempat ini yang akan menjadi yang paling mempesona. Selanjutnya, akan ada pertempuran tanpa akhir. Bahkan sebelum dimulai, darah saya sudah mendidih. Ye Fan menatap matahari, bulan, gunung, dan sungai. Ji Ziyue, di sisi lain, dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seperti apa masa depan. Orang bijak akan bangkit bersama, para pahlawan akan bersaing, dan 100 tongkang akan bersaing untuk mendapatkan arus. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kapal terbalik. Peng Agung bersayap emas dan yang lainnya juga memandangi gunung dan sungai. Mereka dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan akan tempat ini karena ini adalah tempat pemakaman yang dipilih oleh para kaisar agung kuno. Aku sudah pergi selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan desa surgawi. Apakah Duande sudah bangun? Apakah Kaisar Hitam membuat masalah? Bagaimana dengan Li Heishui, Ye Tong, Dong Fang Ye, Yao Yuekong, Jiang Huairen, dan yang lainnya? Ye Fan bertanya dengan lembut. Sejak dia lahir, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan ujian. Dia telah pergi terlalu lama dan berjuang selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Ye Fan sangat ingin segera bertemu dengan mereka. Sayangnya, dia tidak tahu di mana desa surgawi berada. Ketika dia pergi, Qi Luo dan yang lainnya telah memindahkan dunia kecil ke wilayah luar, jauh dari wilayah biduk. Kemana kita akan pergi? Bagaimana kita akan menemukan mereka? Ji Ziyue bertanya. Aku akan memulangkanmu lebih dulu. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun telah berlalu, tidak perlu terburu-buru. Kelompok itu merobek ruang dan bergegas menuju keluarga Ji. Di wilayah selatan, keluarga Ji tidak diragukan lagi adalah keluarga teratas dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ada sebuah bangunan kuno yang megah dan gerbang gunung yang tinggi. Banyak gunung melayang di udara dan banyak pulau melayang di udara. Air terjun perak mengalir turun dari pegunungan di langit. Energi surgawi itu kabur dan misterius. Di depan gerbang yang megah, ada sebuah sungai besar yang mengalir. Itu seperti seekor naga yang membumbung tinggi ke kejauhan. Namanya adalah Sungai Ji. Siapa kamu? Beberapa ahli yang menjaga gerbang keluarga Ji segera memperhatikan mereka dan berteriak. Di era ini, kedengarannya seperti era yang gemilang tapi sejujurnya, itu adalah kekacauan. Terlalu banyak ras muncul dan banyak orang bijak turun, menyebabkan keributan besar. Di wilayah biduk, akan ada pertempuran antara orang-orang suci setiap hari. Semua orang berada dalam bahaya dan mereka takut bahwa mereka akan musnah dari muka bumi. Meskipun keluarga Ji memiliki kaisar agung dan memiliki fondasi yang dalam, mereka tetap tidak berani ceroboh. Setiap hari, akan ada para ahli yang menjaga gerbang dengan serius. Paman, ini aku. Ji Ziyue hampir menangis. Melihat gerbang gunung, dia sangat emosional sehingga matanya berkaca-kaca. Dia telah merindukan rumah dan orang-orang yang dicintainya selama 100 tahun dan mereka akhirnya kembali. Sungai Ji melonjak, ombak memercik kemana-mana. Kamu, Ziyue. Orang tua itu terkejut dan tidak berani mempercayainya. Tubuhnya gemetar saat dia bergegas keluar dari gerbang. Sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya. Ziyue, itu benar-benar dia. Bulan kecil keluarga kita telah kembali. Seorang pria tua lain berkata dengan suara gemetar. Baik Ji Haoiwei dan Ji Ziyue adalah orang jenius paling terkenal dari keluarga Ji. Mereka menginjak jalan kuno dan setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar kembali. Ini adalah sebuah keajaiban. Kita harus tahu bahwa tidak banyak orang yang menginjak jalan ini di zaman kuno bisa kembali. Nak, apakah itu benar-benar kamu? Beberapa tetua keluarga Ji berjalan dengan langkah besar. Tubuh mereka gemetar. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah Ji Ziyue, mereka tetap tidak bisa tidak bertanya. Ini aku. Aku kembali. Ji Ziyue menyeka air matanya. Bulu matanya yang panjang berkibar saat senyuman muncul di wajahnya. Baru saja, dia menangis karena kegembiraan dan kegembiraan. Cepat pergi dan laporkan kepada kepala keluarga bahwa mutiara keluarga kita telah kembali. Seseorang membunyikan lonceng emas. Ini bukan lonceng peringatan tetapi lonceng ilahi yang digunakan untuk memanggil orang-orang penting. Bunyinya jelas dan bertahan lama. Lonceng ini hanya dibunyikan pada acara-acara besar. Suara lonceng memecah keheningan keluarga kuno ini. Sekelompok orang muncul dengan anggun. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua keluar untuk menyambut Ji Ziyue. Mereka adalah pemimpin keluarga Ji atau keturunan langsung.
Ziyue, seorang wanita paruh baya yang cantik bergegas mendekat. Dia anggun dan tenang, tetapi pada saat ini, wajahnya dipenuhi air mata. Ji Ziyue juga bergegas menghampiri dan memeluknya, memanggil ibunya. Dan sekarang, kepala keluarga Ji adalah ayah Ji Ziyue. Dia memiliki senyum di wajahnya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Jelas, hatinya tidak tenang. Di mana kakakmu? Dia menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Setelah sekian lama, wanita parubaya itu berkata dengan suara gemetar, takut mendengar kabar buruk. Dia baik-baik saja. Dia menempa dirinya di jalan kuno dan tidak ingin kembali. Ji Ziyue menyeka air matanya dan tersenyum. Semua orang dari keluarga Ji menghela nafas panjang. Setelah itu, mereka merasa sangat bersyukur dan bahagia. Keduanya aman dan sehat. Yang satu telah kembali, dan yang lainnya masih berjuang. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Benar, keluarga Ji kita telah melangkah di jalan kuno dan kembali dengan selamat. Kita ditakdirkan untuk menjadi mulia selama 10.000 tahun. Semua orang sangat senang. Untungnya, kami menghentikanmu saat itu dan tidak berlarian dengan tubuh dewa. Jika tidak, bagaimana kita bisa memiliki pencapaian kita saat ini? Tidak ada hal baik yang akan muncul dari kebersamaan dengannya. Seorang tetua senior keluarga Ji berkata. Dia berada di peringkat ke-8 dan berasal dari garis keturunan yang memiliki permusuhan terkuat terhadap Ye Fan saat itu. Ji Ziyue langsung mengerutkan kening. Dia tidak senang. 8 tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan hari ini? Ziyue sudah kembali, mengapa kamu membicarakan sesuatu yang sudah berlalu? Seorang penatua senior dengan status lebih tinggi melotot. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Aku tidak berpikir anak nakal itu akan berarti apa-apa. 8 tua dari tetua senior keluarga Ji berkata. Saat itu, Ji Hui dan yang lainnya yang dia bias semuanya mati di tangan Ye Fan. Bahkan sekarang, hatinya dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkannya. Ini adalah para tetua senior keluarga Ji melihat ke depan. Peng Agung bersayap emas, Luan hijau, singa emas, buaya ekor 9, Del. Mereka semua sangat mistis. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa mereka adalah burung dewa dan raja binatang yang menakutkan. Ye Fan keluar selangkah demi selangkah dari belakang 12 orang suci. Ketika angin meniup rambut hitamnya, wajah yang halus dan agak tegas terungkap. Matanya jernih. Apa, itu kamu? 8 tua dari tetua senior keluarga Ji tanpa sadar mundur beberapa langkah. Yang lain juga sangat terkejut. Mereka mengenali siapa orang ini. Bertahun-tahun telah berlalu. Mereka mendengar bahwa Ye Fan juga melangkah ke jalan kuno. Siapa sangka dia akan kembali hari ini. Dialah yang mengirim saya kembali. Dan orang-orang suci ini adalah pengikutnya. Ji Ziyue berkata dengan lembut kepada orang tuanya. Dia juga mengatakan hal ini kepada para tetua senior. Chapter 1482 mengejutkan. Apa? Raja Suci. Ini semua adalah yang mulia Raja Suci. Semua orang dari keluarga Ji terkejut, semuanya tercengang. Dampak dari berita ini terlalu besar, terlalu mengejutkan. Berita ini menyebabkan telinga beberapa orang berdenging. Bahkan seseorang yang sekuat keluarga Ji merasa seperti menghadapi lautan atau jurang. Seberapa kuat kekuatan ini? Jika mereka tidak menggunakan fondasi klan mereka dan tidak memiliki senjata raja yang tak tertandingi, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari kelompok burung dan binatang buas ini. Mereka akan musnah seperti daun-daun di musim gugur. Ini adalah sekelompok Raja Suci. Menghitung dengan hati-hati, ada total 12 termasuk Peng Emas Kuno dan Lightning Phoenix. Bahkan Tanah Suci Biduk terkuat sekalipun, termasuk ras kuno, tidak memiliki begitu banyak Raja Suci. Dan 12 Raja Suci ini adalah pengikut pemuda di depan mereka. Ini sangat mengerikan. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini. Saat itu, Ye Fan sangat kuat. Dia telah menyebabkan kekacauan di padang gurun timur. Ketika dia pergi pada akhirnya, dia telah menjungkirbalikkan 5 wilayah. Semua orang mengakui bahwa dia sangat luar biasa di jalur kultivasi. Namun, hasil ini masih mengejutkan mereka, dan mereka semua agak bingung. Kombinasi dari 12 Raja Suci adalah kekuatan yang sangat besar. Tanpa menggunakan fondasi mereka, berapa banyak warisan di dunia saat ini yang bisa dibandingkan dengan mereka? Mereka semuanya adalah Raja Suci. Beberapa orang dari keluarga Ji tidak bisa mempercayainya. Ye Fan hanya pergi selama 100 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Suci begitu cepat dan memiliki begitu banyak Raja Suci yang mengikutinya? Ya, mereka semua adalah Raja Suci. Ji Ziyue mengangguk. Matanya seperti permata hitam.
Wajahnya yang cantik itu cantik dan sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Ye Fan telah diburu saat itu. Bisa dikatakan bahwa dia telah meninggalkan rumahnya dan pergi ke wilayah luar. Tapi kali ini, dia benar-benar memiliki sekelompok pengikut. Itu benar-benar mengejutkan. Ye Fan, di dunia mana dia berada? Salah satu sepupu Ji Ziyue bertanya dengan lembut. Kesempurnaan Raja Suci, hanya setengah langkah lagi dari Sage Agung. Dia sama dengan Raja Surgawi Kilin dari ras kuno dan Raja Sembilan Phoenix. Dia bisa disebut Raja Surgawi, jawab Ji Ziyue. Seorang Sage Agung setengah langkah. Benar-benar telah mencapai ketinggian seperti itu. Ini adalah pukulan serius bagi pikiran semua orang. Semua orang yang hadir membatu dan keluh. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Tenggorokan tetua ke-8 bergetar, dan dia menelan dengan susah payah. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selusin langkah. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia pernah mendengar nama Ye Fan ketika dia masih seorang kultivator kecil. Sekarang dia benar-benar telah tumbuh ke tingkat seperti itu, dia pasti bisa memandang rendah dunia. Meskipun dia telah memotong jalannya setelah perubahan besar dunia dan mungkin bisa mencapai alam suci, dibandingkan dengan kecepatan kultivasi Ye Fan, perbedaannya seperti langit dan bumi. Mungkin Ye Fan menatapnya seperti sedang melihat semut. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Sulit untuk kembali setelah menginjak jalan itu. Jika Anda ingin kembali, Anda setidaknya harus memasuki alam Sage Agung. Mungkinkah rekan Ye sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu? Kata sesepuh klan Ji yang sangat tua. Dia tahu jauh lebih banyak daripada yang lain. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Ini setara dengan kembalinya seorang Sage Agung. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dimanapun dia berada, dia bisa mendominasi dunia. Ibu Ji Ziyue menyeka air mata di wajahnya dan menarik putrinya, seolah-olah dia memiliki banyak hal untuk dikatakan. Wajahnya penuh dengan cinta. Dia tidak peduli dengan hal lain, dia hanya merindukan putra dan putrinya. Ayah Ji Ziyue tersenyum. Saat itu, dia dan istrinya tidak keberatan dengan hubungan putrinya dengan fisik ilahi, tetapi ada terlalu banyak perlawanan di klan. Hasil hari ini tidak buruk. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu mereka yang menyukai Ye Fan di masa lalu atau mereka yang memiliki prasangka buruk terhadapnya, mereka semua memiliki ekspresi yang rumit. Ini adalah Raja Surgawi yang tak terkalahkan. Segalanya berbeda sekarang. Jika dia membuka sekte, hanya 12 orang suci ini saja sudah cukup untuk mengguncang dunia dan meremehkan dunia. Kekuatan tempur ini sangat kuat. Setelah sekian lama, orang-orang akhirnya pulih. Ziyue, apa? Di alam apa kamu berada? Salah satu kakek Ji Ziyue bertanya dengan ramah. Raja Suci Surga ke-8, jawab Ji Ziyue dengan jujur. Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jalan kuno itu memang tempat yang bagus untuk melatih orang. Menghadapi para ahli tertinggi dari berbagai daerah, semua jenis penempaan, pada akhirnya, jika seseorang tidak mati, mereka pasti akan mempesona. Hao Iwe, apakah dia menjadi orang bijak agung? Jalan kuno itu jauh dan memotong ruang dan waktu. Bagian yang menghubungkan ke biduk-biduk hampir runtuh. Saat itu, Ye Fan berjalan selama lebih dari 10 tahun sebelum mencapai tahap pertama. Sulit bagi berita untuk disampaikan bola-balik. Bahkan jika orang bijak dari alam luar datang ke biduk, mereka bahkan tidak mengetahui hasil pertempuran di jalan kuno mereka sendiri. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk mengetahui situasi di jalan kuno manusia. Di berbagai alam, Ye Fan adalah orang ke-55 yang mencapai akhir dan melangkah ke jalan surgawi. Dia juga merupakan kultivator pertama yang kembali ke biduk dari jalan kuno manusia. Sebelum ini, tidak ada berita tentang dia. Ji Ziyue menggelengkan kepalanya dan menjelaskan beberapa situasinya. Semua orang telah bertarung selama ratusan tahun. Mengapa kalian kembali secepat ini? Tanya salah satu bibi Ji Ziyue. Dia memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Karena aku rindu rumah. Sementara itu, Ye Fan telah mengalahkan semua orang di jalur kuno manusia dan tak terkalahkan sekarang, kata Ji Ziyue dengan lembut. Apa? Dibandingkan dengan dunia Ye Fan, berita ini bahkan lebih mengejutkan. Itu mengejutkan semua orang di klan Ji. Ini adalah hal yang mengejutkan. Alam adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh para jenius. Paling tidak, sebelum alam Great Sage, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi bakat seperti Ji Ziyue. Namun, hanya ada satu orang yang bisa menyapu jalan kuno dan tak terkalahkan.
Jalan kuno manusia adalah jalan di mana banyak kultivator dari planet kuno dan dunia kecil berkumpul dan berkompetisi. Itu tidak sesederhana satu planet. Itu mencakup semua umat manusia. Emosi klan Ji berubah sekali lagi. Dari kaget menjadi rumit, lalu keheranan. Masing-masing jantung mereka berdegup kencang. Mereka merasa bahwa Ye Fan hanyalah bentuk embrio dari makhluk tertinggi di masa depan. Dalam keadaan linglung, mereka melihat cahaya Kaisar Agung bermekaran. Meskipun ada banyak jalan kuno di berbagai alam, menjadi tak terkalahkan di jalur ras manusia, ras terbesar, pasti memiliki arti yang luar biasa. Menurut catatan kuno, umat manusia tidak pernah jatuh dari 15 besar selama pertempuran terakhir jalur Kaisar. Dengan kata lain, dalam kondisi terburuknya, mereka bisa berada di peringkat ke-15 di alam semesta. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Ye Fan. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat di masa depan. Mungkin saja dia bisa menduduki peringkat 1-15. Tidak peduli apa, makhluk tertinggi di masa depan seperti itu layak diperlakukan dengan sangat tulus. Tetua ke-8 dari klan Ji merasa pahit di dalam hatinya. Jejak harapan terakhirnya juga menghilang. Dia ingin menamparkan mulutnya sendiri. Dia ingin segera pergi ke tempat pengasingan dan tidak pernah keluar lagi. Era ini berbeda dengan masa lalu. Ye Fan berbicara seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan beberapa orang. Semua orang menjadi tenang dan mengerti apa yang dia maksud. Para jenius yang disegel oleh berbagai ras semuanya masuk ke era ini. Dari fisik fana ke pangeran kuno, lalu ke hierark, dan bahkan fisik kekacauan, itu tak terbayangkan. Mereka tidak bisa dinilai dengan standar masa lalu. Meski begitu, tidak ada keraguan tentang kekuatan Ye Fan. Dia pasti bisa berjalan dengan bangga di dunia. Klan Ji membuka pintu depan yang paling megah. Ini adalah bentuk etiket tertinggi. Mereka menyambut Ji Ziyue kembali dan mengundang Ye Fan masuk. Pada saat ini, siapapun yang berani menghentikan mereka atau berbicara omong kosong akan dianggap sebagai pengkhianat klan Ji dan akan dibunuh. Dengan begitu banyak Raja Suci yang datang sekaligus, jika klan Ji tidak memiliki senjata kaisar dan fondasi tersembunyi, mereka akan benar-benar merasa bahwa itu sangat lusuh. Ye Fan langsung bertanya di mana Ji Zi berada. Sudah lebih dari 100 tahun. Dia benar-benar merindukan saat-saat dia bertarung berdampingan dengan Ji Zi. 100 tahun yang lalu, dia pergi dan memasuki alam semesta. Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Klan Ji menjawab. Saat menyebut Ji Zi, klan Ji secara alami merasa bangga. Dia adalah putra dari Kaisar Void. Dia pernah bertarung dengan pangeran kuno dan berpartisipasi dalam masalah pembunuhan pangeran surga. Dia sama dengan Ye Fan dan pasti akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Ye Fan menghela nafas pelan. Dia tidak tahu berapa tahun lagi sebelum dia bisa bertemu dengan teman lamanya ini lagi. Dia tidak mengambil jalan kuno umat manusia dan sekarang berkeliaran di suatu tempat. Dia mungkin bermandikan darah dan berjuang untuk menjadi makhluk tertinggi. Aula Kaisar Void sangat megah. Ada semacam perubahan dalam kesederhanaannya. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin mudah untuk merasakan rasa hormat saat duduk di sini. Paling tidak, ke-12 orang suci sangat terkejut. Mereka tahu tempat mereka dan tidak berani bertindak gegabah di sini. Saat itu, ketika Ye Fan dan yang lainnya menyerang dua dinasti dewa pembunuh, orang ini telah berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, dia bukanlah orang asing. Dia sangat terkejut dengan kembalinya Ye Fan. Setelah memahaminya, dia menghela nafas berulang kali. Melalui percakapan tersebut, Ye Fan memahami bahwa tokoh-tokoh puncak ras manusia biduk seperti Gai Zhouyu, Sage Agung Wei Yi, Raja Ilahi berjubah putih, Del. Semuanya telah pergi dan memasuki alam semesta bertahun-tahun yang lalu. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada desa surgawi. Apakah Anda tahu di mana teman-teman dan murid-murid saya? Ye Fan dengan cepat menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Ekspresi banyak orang dari klan Ji sedikit berubah. Beberapa dari mereka membuka mulut seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Hati Ye Fan tenggelam. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Desa surgawi telah pindah ke wilayah luar dan jauh dari tempat masalah ini. Mungkinkah mereka masih terpengaruh? Hal-hal mungkin tidak seserius yang kita pikirkan, kata ayah Ji Ziyue. Ayah Ji Ziyue berbicara. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat gagah berani dengan mata yang dalam dan rambut hitam tebal. Energi darahnya penuh semangat. Di zaman yang berkembang pesat, ketika hukum langit dan bumi berubah, kultivasinya tumbuh lebih dalam dan dia memiliki keagungan seorang raja. Apa yang terjadi? Ye Fan bertanya dengan tenang.
Sesuatu mungkin telah terjadi pada murid-muridmu, tapi kami belum bisa memastikannya. Kata guru suci klan Ji. Dia pertama kali menyebutkan Ye Tong. Selama tahun-tahun ini, tubuh matahari mengguncang biduk dan bersinar terang. Dia tidak hanya membunuh rekan-rekannya di biduk, tapi dia juga mengalahkan banyak elit yang berasal dari wilayah luar. Anak-anaknya harus seperti Ye Tong. Ini adalah kalimat yang tersebar luas di biduk. Mereka semua mengatakan bahwa ini adalah Ye Fan yang kedua. Dia menerima seorang murid yang baik dan membawa ajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia sekarang memiliki seorang penerus. Selama tahun-tahun ini, Ye Tong bertempur atas nama tuannya dan mengalahkan banyak lawan Ye Fan di masa lalu. Misalnya, para ahli ras kuno, Raja Gemini yang tak tertandingi dari dataran tengah, fisik Raja Nether, Del. Selama tahun-tahun ini, nama Ye Fan masih tersebar di biduk. Seluruh dunia mengetahuinya karena kebangkitan Ye Tong. Dia mencapai alam suci dan melanjutkan kejayaannya. Dia bertarung melawan dunia dan benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Setelah mendengar ini, Ye Fan hanya bisa mengangguk. Muridnya ini memang bersinar cemerlang dan ditakdirkan untuk meremehkan semua orang. Balap gagak emas. Mata Ye Fan berbinar. Dia telah membunuh banyak anggota ras ini. Dia tidak menyangka bahwa muridnya juga akan bermusuhan dengan mereka. Ye Tong adalah seorang jenius yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Dia dikejar oleh beberapa leluhur gagak emas yang jauh lebih kuat darinya. Dia telah berlari untuk hidupnya dan baru bisa tenang setelah 10 tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Beberapa leluhur dari ras gagak emas keluar untuk membunuh muridku. Ras gagak emas sangat kuat. Kata-kata Ye Fan dingin. Matanya menakutkan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang yang hadir merasa tubuh mereka akan terbelah. Untungnya, dia dengan cepat menahan auranya dan bertanya, di mana Kaisar Hitam? Dia memiliki formasi yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah dia melindunginya? Rumor mengatakan bahwa anjing itu, yang Kaisar Hitam, menghilang. Untuk waktu yang sangat lama di masa lalu, Kaisar Hitam mengamuk di dunia karena dia telah menguasai formasinya. Selama periode waktu ini, dia sangat keras terhadap Ye Tong, Little K.R., Hua Hua, dan yang lainnya. Dia membawa mereka ke dalam biduk dari alam luar. Dia membiarkan mereka mengalami baptisan darah dan pertempuran. Tanpa diragukan lagi, para jenius dari desa surgawi sangat menakutkan. Mereka bisa dikatakan tidak ada bandingannya dan masing-masing dari mereka sangat dibanggakan oleh dunia. Kaisar Hitam diam-diam menyiapkan banyak cobaan dan rintangan bagi mereka. Dia membina mereka seperti melatih seorang pemuda yang hebat. Kadang-kadang, dia bahkan menggunakan formasi pembunuhan untuk membunuh mereka. Pelatihan neraka ini secara alami memungkinkan mereka untuk berkembang pesat. Namun, ketika Kaisar Hitam menghilang, situasinya menjadi agak buruk. Para jenius yang dibesarkan di biduk menghadapi masalah yang menakutkan. Seseorang mulai mengincar mereka. Rumor mengatakan bahwa suci pembunuh Qi Luo menonjol tetapi terluka parah oleh orang-orang suci dari alam luar. Dia hampir mati. Apa yang terjadi dengan Kaisar Hitam? Beberapa orang mengatakan bahwa dia menggali sisa-sisa sejarah dan memperoleh rahasia komposisi yang tak tertandingi. Untuk itu, dia pergi mengasingkan diri, tetapi pada akhirnya, dia mengalami masalah dalam memahami Dao dan tidak sadarkan diri selama puluhan tahun. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia mempelajari altar pengorbanan 5 warna yang dibangun oleh Kaisar Agung dan memahami lebih dari setengahnya. Pada akhirnya, untuk bereksperimen, dia secara tidak sengaja berteleportasi. Dia mungkin telah berteleportasi ke sisi lain alam semesta. Ye Fan mengerutkan kening. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang alasan pertama. Muridmu yang lain, Hua Hua, juga luar biasa. Dalam beberapa tahun lagi, dia ditakdirkan untuk menjadi anak kecil yang tak terkalahkan. Sayangnya, dia juga mengalami musibah. Seorang penatua dari keluarga Ji berkata, apa yang terjadi? Hati Ye Fan tenggelam. Dia ditekan dan diubah oleh seseorang. Mereka membuatnya meninggalkan istana bintang selamanya. Dia kemungkinan besar tidak akan bisa kembali. Tuan suci keluarga Ji menghela nafas. Ye Fan berdiri. Dia bahkan lebih marah daripada saat dia mendengar bahwa Ye Tong sedang diburu. Sebenarnya ada seseorang yang mempertobatkan muridnya. Ini bahkan lebih serius daripada membunuhnya. Apakah aku benar-benar meninggalkan biduk untuk waktu yang lama? Memburu muridku dan membuatnya sulit untuk memprediksi apakah dia akan hidup atau mati. Mengubah muridku dan membawanya ke dalam sektenya. Kalian semua memiliki kemampuan yang hebat. Aku ingin mengunjungi kalian satu per satu. Mungkin dunia ini sudah terlalu lama damai. Aku,
telah kembali. N. Chapter 1483 mengubah tangan menjadi awan. Siapa yang mencerahkan Hua-Hua? Longma berteriak. Ia telah tinggal di desa surgawi untuk waktu yang lama. Si botak kecil itu berlari kemana-mana, meskipun dia sering menjebak Longma, Kaisar Hitam, Duande, dan yang lainnya. Namun, siapa yang mau repot-repot dengan dia? Dia hanya seorang anak kecil. Dia akan menjadi lucu jika dia nakal, dan dia akan menjadi aneh jika dia jahat. Tapi sekarang, bajingan kecil dalam ingatan mereka telah tercerahkan. Di masa depan, mereka bahkan mungkin tidak akan mengenalinya lagi. Mulai sekarang, mereka tidak akan lagi menjadi guru dan murid dengan Ye Fan. Mereka akan menjadi orang asing bagi orang-orang di desa surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Itu adalah ahli yang kuat dari Gunung Meru. Seorang tetua dari keluarga Ji menjawab. Seperti yang diharapkan, itu mereka. Tatapan Ye Fan berubah menjadi dingin dan niat membunuh memenuhi udara. Dia tahu bahwa Hua-Hua pasti akan memiliki karma dengan sekte Buddha. Ini semua karena bumi. Ketika Hua-Hua berusia 3 tahun, dia jatuh ke sebuah gua kuno di Tibet dan secara tidak sengaja mendapatkan kitab suci sekte Buddha. Hua-Hua seperti sebuah kitab suci agama Buddha yang hidup. Jika orang-orang dari sekte Buddha mengetahuinya, mereka tentu saja tidak akan melepaskannya dan membawanya ke Gunung Meru. Namun, Ye Fan tidak menyangka Hua-Hua begitu menyedihkan. Tidak masalah jika sekte Buddha menginginkan kitab suci di tubuhnya, tetapi dia sebenarnya tercerahkan dan ditekan. Daripada mengatakan ia tercerahkan, lebih baik mengatakan bahwa ia ditundukkan dan diperbudak. Ini adalah akhir yang sangat tragis. Seseorang lebih suka mati dalam pertempuran daripada menanggung dosa karena tercerahkan. Ini adalah kata-kata yang diwariskan oleh para ahli kuno karena itu sama saja dengan menjadi seorang budak yang telah kehilangan jati dirinya. Jelas sekali bahwa orang itu sangat kuat. Hua-Hua tidak bisa menolak sama sekali, jika tidak, dia pasti tidak akan jatuh ke dalam kondisi yang begitu tragis. Berontak melawan mereka, orang-orang botak ini terlalu berlebihan. Apakah mereka benar-benar berpikir kita mudah diganggu? Ratakan Gunung Meru mereka. Longma berteriak. Dia ingin segera menyerang. Apakah Buddha petarung yang menang mengawasi gurun barat? Ye Fan menjadi tenang dan bertanya kepada orang-orang dari keluarga Ji. Buddha kuno pergi bertahun-tahun yang lalu dan memasuki kedalaman alam semesta. Sekarang, Gunung Meru tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kata Tuan Suci keluarga Ji. Ye Fan mengangguk. Jika Buddha petarung yang menang ada di sini, ini pasti tidak akan terjadi. Perairan gurun barat sangat dalam, dan Gunung Meru menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Apakah mereka akhirnya akan saling berhadapan hari ini? Seorang tetua berkata, saya pernah mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab atas Gunung Meru berasal dari alam luar, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kamu akan tahu saat kamu sampai di sana. Tatapan Ye Fan mengintimidasi. Dia melihat melalui jendela istana kekaisaran Void dan menatap ke ujung cakrawala, emosinya berfluktuasi. Membunuh murid-muridnya, mempertobatkan murid-muridnya, dan semua kejadian ini sangat kejam. Ini adalah permusuhan dan rasa sakit karena hatinya dicungkil, dan itu tak tertahankan. Dia sudah pergi terlalu lama, namun muridnya benar-benar diganggu dan dipermalukan seperti ini. Jika itu adalah perkelahian antara orang-orang dari generasi yang sama, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, itu adalah sekelompok orang tua yang melompat keluar dan menindas yang lemah, menindas muridnya sendiri. Hal ini menyebabkan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit dan darahnya mendidih, dia harus mencari penjelasan. Oh, dalam beberapa bulan terakhir, balapan gagak emas sangat aktif. Beberapa orang berspekulasi bahwa Ye Tong mungkin belum mati. Ras ini telah menemukan petunjuk tentang dia dan saat ini memburunya, ingin mengeksekusinya dengan memotong-motongnya. Seorang tetua mengungkapkan sebuah berita yang tidak memiliki dasar. Mendengar hal ini, Ye Fan segera mengambil keputusan. Dia akan mengunjungi balap gagak emas terlebih dahulu dan kemudian pergi ke gurun barat. Hua-Hua telah bertobat, jadi tidak ada bedanya apakah itu sehari lebih awal atau sehari kemudian. Sementara itu, nyawa Ye Tong mungkin dalam bahaya. Segera setelah itu, Ye Fan memahami beberapa informasi tentang orang-orang lain di desa surgawi. Little K.R. saat ini sedang dalam pelarian dan belum tertangkap, tapi dia dalam bahaya besar. Ras kuno ingin merekrut 2 kaisar berdarah perak dan memaksa mereka untuk bergabung dengan mereka. Li Heishui dan Dong Fang Ye pernah pergi ke gurun barat untuk mengetuk pintu demi menyelamatkan Hua-Hua. Pada akhirnya, mereka juga hampir bertobat. Ekspresi Ye Fan sangat dingin setelah mendengar ini. Di mana balapan gagak emas?
Di mana mereka tinggal di Big Dipper? Longma bertanya. Aku tidak tahu di mana mereka berada. Mereka sangat berhati-hati, tapi setiap hari, akan ada prajurit kuat dari ras gagak emas yang berkeliaran di dunia. Sangat mudah untuk menemukan anggota klan mereka, jawab penguasa ilahi keluarga Ji. Ye Fan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Waktu semakin mendesak dan dia tidak bisa menunda. Dia tidak ingin muridnya mati saat dia kembali setelah dikejar selama 30 tahun. Tokoh-tokoh penting dari keluarga Ji semua berdiri dan melihat mereka pergi. Ini adalah kesopanan yang langka. Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi? Ye Fan mengangguk dan berkata, lain kali, saya akan berkunjung dengan hadiah yang luar biasa. Beberapa tokoh penting keluarga Ji mengungkapkan ekspresi gembira dan mengangguk pada diri mereka sendiri. Mereka membiarkan Ji Ziyue terus melepas mereka sampai mereka melewati sungai besar di depan pintu, sungai Jishui. Gurun Timur masih sama. Pegunungan dan sungai yang megah tidak berkurang. Ada lebih banyak lagi untaian Ki Suci. Kadang-kadang, akan ada cahaya yang mengalir melintasi langit, melintasi antara gunung dan sungai. Ye Fan melayang ke langit dan menatap padang gurun yang luas. Dia merenung dengan serius dan kemudian membawa Longma dan yang lainnya ke langit, menuju ke medan perang di luar wilayah tersebut. Ada orang-orang suci yang bertempur setiap hari di sana, jadi ada banyak berita. Dia ingat bahwa dia pernah melihat ras gagak emas bertarung dengan yang lain di sana sebelumnya. Di luar langit, sangat luas dan tak terbatas. Bintang-bintang besar berputar dan mayat-mayat, senjata-senjata yang rusak, meteorit melayang di medan perang kuno. Ada berbagai macam artefak dan teriakan orang-orang suci bisa terdengar dari waktu ke waktu. Ye Fan dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di luar angkasa dan melihat ke bawah di wilayah kuno yang luas untuk mencari musuh. Kemunculan tiba-tiba sekelompok orang dan jumlah mereka secara alami akan menyebabkan orang khawatir. Itu karena orang yang bukan orang suci tidak akan berani datang ke sini. Apa kalian melihat ras gagak emas muncul? Longma bertanya. Ada 6 atau 7 orang yang bertarung di wilayah ini. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka semua acuh tak acuh. Tidak ada yang menjawab karena mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Namun, hati mereka tidak tenang. Apakah mereka akan menemukan masalah dengan para ahli dari planet Huosang? Peng emas kuno melebarkan sayapnya. Angin kencang menyapu dan bulu-bulu ilahi keemasan menutupi langit dan bumi. Ia segera terbang ke kejauhan dan mulai mencari. Longma bersiul dan bergerak bersama para orang suci lainnya. Mereka memasuki medan perang yang lebih jauh. Hanya Ye Fan yang berdiri di sana tanpa bergerak. Ada orang-orang dari ras gagak emas yang bertempur ke arah itu. Seseorang menunjukkan secara rahasia dan memberitahu Ye Fan. Dia segera mengambil langkah maju. Matahari dan bulan berbalik dan dia segera menghilang dari lokasi aslinya. Dia muncul dari arah lain dan bergegas menuju medan perang yang jauh. Ini adalah wilayah yang luas di mana para pahlawan bertempur untuk mendapatkan supremasi. Selama bertahun-tahun, tokoh-tokoh berbudi luhur dari luar wilayah ini terus-menerus turun dan membawa banyak bencana. Konflik pecah dari waktu ke waktu dan tentu saja ada banyak pertempuran yang menggemparkan dunia. Ini adalah medan perang kuno pusat. Sejumlah besar orang bertempur dengan kacau. Ketika Ye Fan muncul, dia segera melihat gagak emas. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Semua orang merasa ngeri. Ini adalah gagak emas yang kuat, namun seseorang berani menangkapnya dengan tangan kosong. Apakah dia memperlakukannya seperti anak ayam kecil? Siapa kamu? Apakah kamu akan menjadikan balapan gagak emasku sebagai musuhmu? Gagak emas ini berteriak dengan keras. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit untuk menghindari tangan besar itu. Ia merasa ngeri dan merasakan aura yang sangat berbahaya. Siapa ini, yang benar-benar berani melakukan ini? Semua orang sangat bingung. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini terlalu kuat. Gagak emas mengeluarkan teriakan panjang, merobek langit dan mengirimkan suaranya ke kejauhan. Ia sangat ketakutan. Ia ditutupi oleh tangan besar dan ingin memanggil anggota klannya. Dalam sepersekian detik, hujan darah beterbangan. Ye Fan meraih gagak emas ini di tangannya. Hanya dengan sedikit kekuatan, tulangnya patah dan ototnya patah. Bulu-bulu emas beterbangan kemana-mana. Itu hampir langsung dihancurkan sampai mati. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka semua terkejut. Orang ini terlalu kuat. Ini benar-benar seperti menangkap anak ayam kecil. Berurusan dengan burung kuno darah suci semudah meniup debu. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia adalah ahli yang baru saja turun? Dari domain bintang mana dia berasal?
Ada banyak tokoh di medan perang ini. Ada banyak ahli di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah orang suci dari luar wilayah ini. Sudah kurang dari 100 tahun sejak mereka tiba di Biduk, jadi mereka belum pernah melihat Ye Fan sebelumnya. Tentu saja, ada orang suci ras kuno di sini juga. Mereka menatap ke tengah medan perang dengan tidak percaya, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Mungkinkah dia kembali? Dia benar-benar menjadi sekuat ini. Tubuh orang-orang ini mengeluarkan udara dingin. Mereka dengan cepat menutup mulut mereka, dan jantung mereka berdetak seperti drum. Mereka semua mulai berpikir sendiri. Di mana sarang ras gagak emas? Ye Fan menunduk untuk melihat gagak emas di tangannya dan bertanya dengan dingin dan tanpa emosi. Hong Long Long. Mereka telah mendengar raungan marah dari ras mereka sendiri. Selain itu, Long Ma, rok bersayap emas, dan yang lainnya telah menyebabkan keributan besar saat mencari ras mereka. Mereka telah mendengarnya, jadi mereka segera bergegas dari medan perang tetangga. Siapa yang berani menggertak ras gagak emas? Apa kalian sudah bosan hidup? Di kapal perang, seekor gagak emas tua berteriak dengan tegas, mengungkapkan niat membunuhnya. Kereta perang emas bergemuruh dan menghancurkan langit. Kereta itu memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti awan emas yang menekan ke bawah, membuat orang takut sampai ke jiwanya. Jelas, ini adalah seorang ahli super yang telah menjadi Raja Burung Suci selama bertahun-tahun. Dia sangat kuat. Tidak ada kekurangan orang suci di kapal perang. Dengan dia sebagai pemimpin, semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang merasa gelisah. Tidak ada keraguan bahwa ras gagak emas sangat kuat, tapi jarang sekali melihat kapal yang penuh dengan para ahli muncul pada saat yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Di mana mereka akan bertarung? Kalian semua sudah siap untuk berangkat. Mungkinkah kalian akan memburu Ye Tong? Ye Fan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika kita? Apa hubungannya memburu makhluk jahat itu denganmu? Kata gagak emas tua dengan dingin. Seseorang di kapal perang akhirnya mengenali Ye Fan dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia diam-diam mengirimkan suaranya ke gagak emas tua, berkata, tidak, orang ini terlihat sedikit familiar. Dia, fisik suci dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia, telah kembali. Apa? Itu dia. Hati gagak emas tua itu tenggelam. Belum lagi sein fisik, selama itu adalah seseorang yang telah kembali dari jalan kuno dalam keadaan hidup, mereka tidak bisa diprovokasi. Cepat dan lepaskan ahli rasku. Jika tidak, kamu akan mati tanpa penguburan. Gagak emas muda tidak tahu apa-apa. Dia berteriak dengan sombong dengan tatapan dingin. Tampar, tampar. Gagak emas tua menamparkan gagak emas muda, membuatnya berdarah dan membungkamnya. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah dan segera menerobos kekosongan, ingin melarikan diri. Kamu menggertak muridku, dan sekarang kamu masih berani mengaum padaku. Ye Fan berkata dengan tenang dengan senyum kejam. Dia perlahan mengulurkan tangan emas dan menekan ke depan. Langit dan bumi segera runtuh. Tangan emas jatuh, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu seperti awan emas yang luas dan tak terduga yang menekan ke bawah. Retak. Kapal kuno itu pecah berkeping-keping dan hancur dalam sekejap. Puff, puff. Darah memercik di mana-mana. Satu demi satu, gagak emas meledak. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan potongan-potongan tulang berjatuhan ke segala arah. Seolah-olah mereka telah dihancurkan secara langsung oleh tekanan besar. Ah, tidak. Orang-orang di kapal berteriak. Semua gagak emas meledak, dan kabut berdarah memenuhi udara. Dalam sekejap, seluruh kapal Golden Cross hancur total oleh tangan emas Ye Fan. Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Ada banyak orang suci di daerah ini. Melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Bulu kuduk mereka berdiri tegak, dan mereka merasakan kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kehebatan pertempuran semacam ini sangat mengejutkan. Itu dia. Fisik suci umat manusia. Aku melihatnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Akhirnya, selain ras kuno, ada juga orang suci dari alam luar yang mengenali Ye Fan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tanpa sadar. Apa, fisik suci ras manusia benar-benar telah kembali. Semua orang terkejut, dan hati mereka melonjak dengan gelombang dahsyat. Fisik suci ras manusia telah pergi selama lebih dari 100 tahun. Siapa yang menyangka bahwa dia akan kembali hari ini dengan kekuatan seperti itu? Sikapnya yang tak terkalahkan telah mengintimidasi semua orang dan mengejutkan semua orang. Setelah beberapa saat hening, tempat ini tiba-tiba mendidih. Semua jenis suara terdengar. Fisik suci umat manusia telah kembali. Berita ini seperti guntur yang tiba-tiba bergemuruh,
mengejutkan semua orang dan dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang ini. Itu ditakdirkan untuk menyebabkan keributan besar. Chapter 1484 menginjak wilayah utara. Ye Fan menghancurkan kapal perang emas dengan telapak tangannya, menyebabkan semua ahli gagak emas di kapal meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Semua orang tewas. Hasil ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Darah gagak emas memercik kemana-mana saat roh leluhur Raja Gagak Emas menjerit ketakutan. Siapa yang bisa menolak kekuatan seperti itu? Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Selain gagak emas tua, semua orang di kapal itu telah binasa. Puff. Ye Fan mengepalkan tinjunya, dan tulang-tulang Golden Crowsain yang telah ditangkap sebelumnya patah. Bulu-bulu emasnya berlumuran darah saat mereka layu di luar angkasa. Dia juga dihancurkan sampai mati. Metode kejam semacam ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ye Fan bersikap dingin dan tanpa emosi seolah-olah dia baru saja menghancurkan sekelompok semut. Adegan itu segera menjadi sunyi. Semua pahlawan menutup mulut mereka dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Itu sangat sunyi. Metode kejam semacam ini benar-benar mengejutkan. Itu adalah kapal yang penuh dengan para ahli yang dipimpin oleh seorang Raja Suci, tetapi Ye Fan telah membunuh mereka dengan membalikkan tangannya seolah-olah dia berurusan dengan semut. Semua orang tahu mengapa Ye Fan mencari keadilan untuk muridnya. Dia pasti sangat marah. Murid tertuanya tidak diketahui hidup atau matinya, yang membuatnya ingin membasuh ras gagak emas dengan darah. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka semua menyaksikan dengan gugup, takut mereka akan mengundang bencana yang fatal. Fisik suci ras manusia tidak lagi seperti dulu. Itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Dengan Long Ma dan Gu Jinpeng memimpin, 11 orang suci bercampur dalam kerumunan. Mereka semua adalah Raja Suci, dan mereka tersebar ke segala arah. Mereka menatap luar angkasa dan mengamati medan perang untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Ye Fan mencari roh primordial gagak emas tua dan belajar tentang sarang ras gagak emas di biduk. Dia juga melihat banyak peristiwa masa lalu. Yang paling tidak bisa dia tanggung adalah ras gagak emas telah mematahkan salah satu lengan Ye Tong dan setengah dari kakinya. Mereka masih dalam perlombaan, berlumuran darah dan kejam. Dia sangat marah. Ini adalah murid tertuanya. Jika Ye Tong tidak bisa mengalahkan teman-temannya, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Itu adalah sekelompok gagak emas tua yang telah bergabung dan memotong lengan dan kaki Ye Tong. Darah memercik ke langit. Pemandangan ini membuatnya sangat marah sehingga matanya hampir keluar dari soketnya. Gagak emas, klanmu sudah bosan hidup. Raung Ye Fan. Telapak tangannya turun ke Naschen Divinity yang baru lahir. Semua orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini terlalu kejam. Ini adalah Raja Suci, namun dia membunuhnya begitu saja. Dengan mengangkat tangannya, dia langsung mengubahnya menjadi abu. Ye Fan berbalik dan pergi, berjalan ke kejauhan selangkah demi selangkah. Dia ingin melakukan perjalanan ke sarang klan gagak emas di Big Dipper untuk menuntut penjelasan dan keadilan. Lightning Phoenix tetap berada di keluarga Ji, dan 11 orang suci lainnya mengikuti di belakang. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke arah tanah bersama Ye Fan, hendak memulai pembantaian berdarah. Hanya setelah Ye Fan pergi, semua orang menghela nafas lega. Tekanan semacam itu terlalu besar. Ketika darah emas fisik ilahi mendidih, itu seperti guntur kekacauan primitif yang meledak, membuat jantung semua orang berdebar-debar. Itu bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi Sage Agung yang sebenarnya. Ini adalah bagian menakutkan dari fisik ilahi umat manusia. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin mengejutkan kekuatan yang ditampilkan. Itu benar-benar dia. Fisik ilahi umat manusia telah kembali. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan dia telah membunuh jalan kembali dari jalan kuno. Sekarang, dia benar-benar terlalu kuat dan mengejutkan. Hanya ketika sosok Ye Fan berangsur-angsur menghilang barulah orang-orang menjadi rileks. Segala macam tangisan dan diskusi pecah. Ini jelas merupakan peristiwa yang mengguncang dunia. Hanya sedikit yang bisa kembali dari jalan itu. Sekarang, fisik ilahi yang dikenal sebagai salah satu garis keturunan terkuat di alam semesta telah kembali. Hal ini akan menyebabkan kegemparan besar dimanapun itu. Apakah dia tak tertandingi? Dia mungkin belum menjadi Sage Agung, tapi dia sudah memiliki semangat tertinggi. Siapa yang bisa menandinginya? Orang-orang percaya bahwa jika Sage Agung tidak keluar, para pangeran tidak bertarung, dan fisik kacau tidak menyerang, Ye Fan pasti akan menyapu dunia dan menjadi tak tertandingi. Dia memiliki kuali perunggu hijau padanya.
Dia telah menunjukkannya sebelumnya, dan sekarang dia kembali, apakah itu masih ada padanya? Kamu masih memikirkan kuali abadi. Siapa yang berani mengambilnya? Apa kamu tidak takut dia akan menghancurkan semua orang? Saya percaya bahwa Sage Agung dan Pangeran Kuno tidak akan bisa bersembunyi lagi dan pasti akan keluar. Hanya mereka yang bisa menahan fisik ilahi tertinggi umat manusia. Di medan perang di luar kerajaan, orang-orang terguncang. Diskusi terjadi di mana-mana, dan keributan itu memekakkan telinga. Mereka percaya bahwa begitu berita ini dirilis, seluruh dunia akan bergetar. Ini adalah hal yang sangat menakutkan, dan ini menandakan kebangkitan garis keturunan tertinggi umat manusia. Jika tokoh yang relevan tidak keluar, maka dia tidak akan tertandingi. Adapun Ye Fan sendiri, dia tidak kenal takut. Dia telah kembali dengan tepat untuk menuntut penjelasan untuk muridnya, dan dia tidak takut pada siapapun. Di saat yang sama, mengambil tindakan seperti ini bisa mengintimidasi beberapa orang, dan mereka tidak akan berani menyakiti muridnya lagi. Semua niat membunuh dan permusuhan akan terkonsentrasi padanya. Dengan cara ini, tekanan pada Ye Tong, Little K.R., dan yang lainnya yang berlari untuk menyelamatkan diri akan berkurang. Dengan cara ini, mereka dapat bertahan hidup dan menunggu Ye Fan menemukan dan menyelamatkan mereka. Dalam istilah yang lebih sederhana, dia ingin membela muridnya dan menghalangi semua niat membunuh dan permusuhan terhadap mereka. Dia ingin menggantikan mereka. Tentu saja, Ye Fan tidak ingin membuang nyawanya, dia juga tidak sombong sampai kehilangan kepalanya. Untuk meringankan bahaya muridnya sesegera mungkin, dia hanya bisa melakukan ini. Jika benar-benar terjadi bencana besar, dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah ada kabar tentang Ye Tong? Long Ma bertanya. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Kapal gagak emas ini hanya menerima berita yang tidak pasti. Mereka mendengar bahwa Ye Tong mungkin telah muncul di alam luar, jadi mereka menyerang dan berpatroli di tempat ini. Itu tidak benar. Kelompok mereka mendarat di wilayah utara dan menarik banyak indera ilahi yang kuat untuk menyelidiki. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Long Ma, Gu Jinpeng, dan yang lainnya adalah Raja Suci. Mereka dengan cepat mundur, tidak ingin memprovokasi mereka. Secara alami ada seorang Sage Agung, tapi dia tidak akan bertindak gegabah. Sekarang karena konflik belum mencapai tingkat tertentu, eksistensi pada tingkat ini tidak akan bertarung sampai mati. Sebuah kota raksasa yang megah berdiri di atas tanah. Ini adalah kota ilahi di wilayah utara. Saat dia berjalan di sini, Ye Fan dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Saat itu, selama pertempuran judi batu, dia menerobos ke alam 4 ekstrim, dan semua orang menonton. Raja ilahi berjubah putih menggunakan darahnya untuk mencuci diagram langit dan mematahkan kutukan untuknya. Terlalu banyak peristiwa tak terlupakan yang terjadi. Ye Fan melamun. Gagak emas telah memilih wilayah utara sebagai sarang mereka. Tanah merah itu tak terbatas, dan ada petak-petak tanah merah yang lebarnya puluhan mil. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat ditemukan. Tempat itu sangat cocok bagi mereka untuk tinggal dan bersembunyi. Sebenarnya, mereka ingin memilih domain api wilayah selatan, tapi mimpi buruk mereka telah dimulai ketika pohon api kecil yang terbuat dari rune misterius muncul. Banyak ahli telah terbunuh, dan mereka harus melarikan diri dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, Ye Fan melewati kota dewa wilayah utara dengan berjalan kaki. Dia ingin melihat lebih dekat kota kuno tempat darah dan air mata pernah ditumpahkan. Siapa itu barusan? Kenapa aku merasa dia mirip dengan potret yang tergantung di sarang judi batu? Mungkinkah leluhur generasi ke-6 dari garis keturunan asal-usul surga, Ye Fan? Ya, itu terlalu mirip. Dia kembali dari alam luar. Astaga, apakah ini nyata? Banyak orang berseru. Sayangnya, kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia telah pergi dengan 11 orang suci dan melewati kota. Tapi ini tidak berarti tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Ada banyak ahli ras kuno di antara mereka, dan mereka tampak seperti melihat hantu. Hati mereka bergetar saat mereka segera pergi untuk melaporkan berita itu. Wilayah utara adalah kamp utama ras kuno. Banyak keluarga kerajaan yang kuat tersembunyi di berbagai gunung dan sungai. Mereka sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani memasuki daerah terlarang itu. Oh, masih ada batu di kota dewa yang belum ditangani. Aku ingin tahu apakah Raja Batu masih ada. Aku akan mencarinya saat ada kesempatan, gumam Ye Fan dalam hati. Kembali ke perang judi batu, Raja Batu terlalu misterius. Itu telah lolos dari matanya dan teknik genesis.
Batu itu memiliki kehidupan dan kehendak, dan dia belum pernah melihat batu itu dari awal hingga akhir. Ye Fan telah kembali. Apa? Fisik suci umat manusia telah muncul lagi. Dia membunuh jalan kembali dari jalan kuno. Berita ini seperti badai yang dengan cepat menyapu berbagai ras kuno. Banyak orang tercengang. Di masa lalu, Ye Fan telah melakukan pembunuhan, membuat para ahli ras kuno membenci dan takut padanya. Terutama mereka yang berasal dari generasi yang sama. Hampir semua dari mereka mengalami trauma. Sekarang, yang paling menonjol dari orang-orang ini masih menjadi orang suci, tetapi ketika nama Ye Fan disebutkan, ekspresi mereka masih akan berubah. Pada kenyataannya, ketika Ye Fan bergegas menuju wilayah utara, banyak orang suci asing mengikutinya dari jauh. Mereka segera mengirim berita keras mereka sendiri dan melaporkan semuanya. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Bahkan para orang suci pun harus mundur dan tidak berani melawannya. Dia benar-benar memiliki aura makhluk tertinggi yang tak terkalahkan. Seorang ahli ras kuno menghela nafas. Ye Fan telah tiba. Dia seperti badai yang menyapu wilayah utara. Dia tidak peduli. Dia tidak mengubah arahnya. Tujuannya telah ditetapkan, dan dia langsung datang ke pegunungan yang menyala. Ada 5 elemen esensi api di bawah tanah. Sarang gagak emas dibangun di sini. Hong Long. Tidak ada yang menyangka Ye Fan akan begitu langsung. Dia seperti dewa, berdiri di udara. Dengan hentakan, dia langsung menginjak-injak gunung dan sungai. Ini secara alami adalah dunia Dharma. Tingginya puluhan ribu zang, tubuhnya setinggi langit, menjulang tinggi ke awan. Kaki yang sangat besar menginjak seperti gunung kecil, mengguncang langit dan bumi. Wilayah pegunungan ini segera runtuh. Bumi terbelah, pegunungan runtuh. Puing-puing menembus awan. Itu sangat bobrok dan kacau. Siapa yang berani menerobos masuk ke tanah penting klan gagak emas? Beberapa teriakan melengking terdengar. Garis demi garis cahaya keemasan melesat ke atas. Mereka seperti kilatan petir keemasan saat mereka merobek kehampaan, menyilaukan dan gemilang. Ini adalah sekelompok gagak emas yang kuat. Di antara mereka ada Raja Gagak Emas yang sudah tua. Yang lainnya sangat menakutkan. Aura suci meliputi udara, kekuatan mereka mengguncang dunia. Peng! Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menginjak dengan kuat. Ini mengandung hukum alam dan teknik daunnya. Kaki besar ini menutupi langit dan menutupi matahari. Ah! Tidak! Kelompok gagak emas berteriak. Mereka belum pernah bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia seperti dewa tertinggi. Dengan satu kaki menutupi langit, banyak ahli meledak. Mereka tidak bisa menghindarinya. Ini adalah kekuatan dari dunia yang sombong. Dengan satu kaki, dia menginjak-injak seorang raja suci tua menjadi bubur berdarah. Terlepas dari kecepatan atau kekuatannya, mereka tidak bisa menghindari kaki ini. Mereka semua terinjak-injak di bawahnya. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Ras kuno dan orang-orang suci dari alam luar semuanya merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Ini terlalu menakutkan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia pertama kali menciptakan pembantaian besar. Darah mewarnai bumi menjadi merah, dan sejumlah besar klan gagak emas mati. Siapa kamu? Sebagian besar gagak emas belum pernah melihat Ye Fan sebelumnya. Pada saat ini, mereka berteriak dan bergegas keluar dari 5 elemen esensi api di bawah tanah. Mereka menatapnya dengan marah. Kau membunuh muridku, mematahkan lengannya, memotong betisnya, dan membiarkannya berlumuran darah. Apa kau tidak tahu gurunya? Ye ini telah kembali. N. Chapter 1485 Visi Dunia. Apa, kau? Tubuh dewa ras manusia. Orang-orang dari ras gagak emas terkejut. Karakter utama telah datang mengetuk pintu mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan akan kembali dari jalan kuno. Mereka tidak perlu bertanya untuk mengetahui mengapa dia datang. Dia ingin mengambil tindakan untuk muridnya dan membayar hutang darah dengan darah. Pegunungan itu runtuh, dan bahkan puluhan ribu puncak kuno setinggi zang runtuh. Bumi yang besar terbelah, dan retakan-retakan itu lebih dari 10 zang lebarnya. 5 esensi elemen melonjak di bawah tanah, dan cahaya berapi-api mengalir ke atas. Ini adalah dunia api. Ye Fan tingginya lebih dari 10.000 zang, dan yang dia gunakan adalah kemampuan ilahi dunia sihir. Awan yang menakutkan melingkari dadanya. Matanya menembus kabut dan langsung melesat ke arah bumi yang besar. Dia menginjak wilayah utara, mengguncang sarang ras gagak emas. Bumi yang besar terbelah, dan cahaya berkedip-kedip di bawahnya. Tubuh ilahi umat manusia, jangan melewati batas. Seorang raja dewa tua dari ras gagak emas berteriak.
Di belakangnya, sekelompok burung gagak emas berdiri berdampingan. Mereka semua terkejut dan takut. Bintang pembunuh ini telah kembali. Dia begitu kuat, menghancurkan begitu banyak anggota kelompok mereka dengan satu kaki. Itu membuat mereka menggigil ketakutan. Aku melewati batas. Sudut mulut Ye Fan menunjukkan senyum dingin. Seluruh tubuhnya segera meluap dengan energi darah yang tak terbatas. Dia sangat tinggi sehingga dia menjulang tinggi ke awan. Pada saat ini, energi darahnya seperti samudera emas yang melonjak. Kalian yang muda tidak bisa melakukannya, jadi yang tua bergandengan tangan untuk menggertak yang muda. Kau membunuh muridku dan melumpuhkan tubuhnya. Siapa sebenarnya yang melewati batas? Suaranya seperti guntur, mengamuk di langit. Itu juga seperti pedang naga, mengiris gendang telinga seseorang. Seolah-olah seorang dewa sedang marah. Tekanan seperti ini sangat mengejutkan. Orang-orang dari ras gagak emas merasakan tekanan seperti dewa. Tubuh mereka semua terasa seperti akan terbelah. Tubuh mereka gemetar, dan banyak orang yang tidak tahan. Darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan besar yang tak tertandingi. Dia tidak perlu mengambil tindakan. Aura yang secara alami dilepaskan sudah cukup untuk mengintimidasi orang lain, membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka benar-benar ingin berlutut dan melayani tempat ini. Semua orang diliputi keterkejutan. Terlepas dari apakah itu ras gagak emas, ras kuno, atau orang suci dari luar wilayah ini, semua orang yang bergegas ke sini terkejut. Seberapa kuat ini? Tubuh ilahi ras manusia memang memiliki aura makhluk tertinggi. Banyak orang belum pernah melihat Ye Fan sebelumnya, tetapi mereka tidak asing dengan namanya. Ketika klan pertama kali tiba di wilayah Bintang Biduk, mereka sudah sering bertarung dengannya. Selama tahun-tahun ini, pupil Ye Fan bertempur melawan dunia atas nama tuannya, namanya mengguncang benua Biduk Utara, menyebarkan ortodoksi jauh dan luas. Dia bertarung berkali-kali dengan pahlawan generasi muda klan Gagak Emas, bahkan membantai pangeran muda klan tersebut. Tidak mungkin bagi klan Gagak Emas untuk tidak memiliki kesan yang mendalam terhadap garis keturunan Ye Fan. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan. Selama bertahun-tahun, ras Gagak Emas telah mengirim para tetua mereka untuk memburu Ye Tong, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan setelah mematahkan tangan dan kakinya, mereka masih belum merasa puas. Mereka bersumpah untuk membunuhnya dan mencincang dia menjadi beberapa bagian. Kami, keturunan Gagak Emas, tidak takut pada siapapun. Bahkan jika Anda kembali dari jalan langit berbintang kuno, lalu kenapa? Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Jika kaisar dari klan kami datang, tidak peduli seberapa kuat Anda bukan apa-apa. Tidak semua Gagak Emas takut. Ada beberapa bintang yang sedang naik daun yang seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka berteriak dengan keras. Hal ini membuat banyak orang suci merenung. Mereka sangat terkejut karena selalu ada legenda bahwa ras Gagak Emas memiliki seorang kaisar yang disebut Kaisar Agung oleh ras tersebut. Selama bertahun-tahun, keberadaan tertinggi yang tidak pernah menunjukkan dirinya ini selalu seperti gunung yang menekan hati para ras, membuat mereka sulit bernapas. Bahkan beberapa ras besar pun takut padanya. Tentu saja, orang-orang tidak percaya bahwa itu adalah seorang Kaisar Agung. Kemungkinan besar itu adalah Kaisar Semu. Tapi ini sudah cukup. Di dunia ini, begitu Kaisar Semu muncul, dia benar-benar tak terkalahkan. Tidak akan ada gunanya siapapun yang datang, karena dia bisa membunuh semua musuh di dunia. Ye Fan mendengus dingin. Matanya berkobar saat dia menatap ke depan. Dua berkas cahaya menakutkan melesat dari matanya, menghancurkan dunia. Elit Gagak Emas muda yang berbicara segera berteriak. Dahinya hancur berkeping-keping dan darah mengucur. Dia jatuh ke tanah dengan punggung menghadap ke langit. Semua orang terkejut. Kaisar Agung apa? Yang mulia. Jadi bagaimana jika mereka takut? Di mata Ye Fan, mereka hanya musuh. Karena mereka berada di pihak yang berlawanan, dia akan membunuh mereka jika perlu. Tidak ada gunanya bersikap lunak. Fisik suci manusia, apa yang kamu inginkan hari ini? Tapi leluhur tua ras mereka berada di alam luar dan tidak mengawasi urat nadi api. Apa yang harus mereka lakukan sekarang karena situasinya kritis? Dia ingin mengulur waktu sampai leluhur tua itu kembali. Aku ingin membunuh kalian semua. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi orang normal dan menarik kembali citranya. Dia telah berjaga-jaga dan tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Perlombaan Gagak Emas bukanlah masalah kecil dan pasti ada sage agung yang mengawasinya.
Dia tidak melihat sosoknya selama ini karena takut akan serangan diam-diam. Sebenarnya, kita bisa duduk dan mengobrol. Mungkin kedua ras kita memiliki terlalu banyak kesalahpahaman selama bertahun-tahun, yang menyebabkan kebencian yang mendalam. Namun hal ini bukannya tidak mungkin untuk diselesaikan, kata Gagak Emas yang sudah tua. Gagak Emas yang masih muda dan bertenaga ingin membalas namun dihentikan oleh tatapan tajam dari Gagak Emas yang sudah tua. Dia tidak menginginkan apapun selain menamparkan Ye Fan sampai mati. Apa yang harus dibicarakan? Bawalah tubuh muridku yang rusak dan beritahu aku di mana dia sekarang, kata Ye Fan dengan dingin. Kami tidak tahu di mana dia berada, tapi tidak diragukan lagi dia masih hidup. Selain itu, kekuatannya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gagak Emas tua mencoba yang terbaik untuk menjadi rendah hati dan tenang. Dia menekan niat membunuh dan sikap dingin di dalam hatinya untuk mengulur-ulur waktu. Ye Fan menatapnya dengan dingin. Dia segera tahu bahwa Sage Agung dari ras Gagak Emas tidak ada di sini. Jika tidak, mengapa mereka begitu sabar? Dengan berteriak, dia memerintahkan mereka untuk membawa keluar tubuh Ye Tong. Gagak Emas tua mengangguk dan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, seseorang datang dengan sebuah kotak batu giok. Panjangnya lebih dari 1 meter dan berkilau. Saat dibuka, Ye Fan mengerutkan kening. Salah satu lengannya berlumuran darah. Itu telah dipotong oleh senjata tajam dan potongannya sangat halus. Kaki yang lain benar-benar berbeda. Kaki itu benar-benar bengkok dan tulang-tulangnya hancur. Itu telah dipatahkan oleh seseorang dengan cara yang kejam. Siapa yang melakukan ini? Suara Ye Fan dingin. Ye Fan menyingkirkan kotak giok dan berjalan maju seperti singa ilahi yang memasuki kawanan domba. Niat pertempuran emasnya melonjak dan dunia bergetar di bawah kakinya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, menyebabkan sekelilingnya bergetar. Dia seperti raja abadi yang turun ke dunia fana dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Lengan dan kaki yang patah itu membuatnya terkejut sekaligus marah. Dia merasa kasihan pada muridnya dan tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi karena kesombongan ras Gagak Emas. Boom! Dia meninju. Seekor naga sejati membumbung tinggi, burung phoenix abadi membumbung tinggi, harimau putih mengaum, dan kura-kura hitam melebarkan lautan. Semua jenis roh abadi bertahan di depan tinju emasnya. Siapkan formasi. Gagak Emas tua berteriak. Dia sudah bersiap untuk waktu yang lama. Yang lain buru-buru mengeluarkan bendera formasi hijau dan memasukkannya ke langit. Angin kencang menyapu ratusan ribu mil. Ini adalah artefak magis yang ditinggalkan oleh Sage Agung dari ras Gagak Emas. Itu berisi formasi yang mendalam dan mendalam yang ditinggalkan untuk anggota klannya untuk melindungi tempat ini untuk berjaga-jaga. Itu bisa menampilkan kekuatan seorang Sage Agung tahap awal. Kekuatan sihirnya sangat menakutkan dan menyelimuti dunia. Kabut-kabur menyelimuti daerah itu seperti kerudung hijau. Namun, Ye Fan sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Dia menerjang maju sendirian. Naga sejati, burung phoenix abadi, harimau putih, dan roh-roh abadi lainnya bertahan di sekitar tinju emasnya saat dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Dengan suara gemuruh, semua jenis roh abadi mengaum dan melayang di antara langit dan bumi. Dia seperti makhluk abadi yang terbang dengan kekuatan tinju yang tak tertandingi. Dia menghancurkan lusinan bendera hijau, dan seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni, dia langsung menyerbu. Tinju Kaisar Langit. Formasi itu hancur dalam sekejap. Puluhan ribu mil menjadi reruntuhan. Gunung-gunung runtuh dan bendera-bendera terkoyak saat kehancuran melanda bumi yang tak terbatas. Pada akhirnya, hanya sosok emas yang tersisa di area ini. Semua formasi lainnya telah berubah menjadi debu di tengah-tengah cahaya keemasan yang berkilauan. Para Gagak Emas sangat tercengang. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang telah mati saat darah menghujani. Ye Fan telah menyapu semuanya dengan satu pukulan. Apakah ini masih kekuatan manusia? Bagaimana dia bisa menolak? Hanya sebagian dari eselon atas ras Gagak Emas yang mundur ke dalam urat nadi api saat Ye Fan mengayunkan tinjunya. Mereka merasa ngeri telah lolos dari bencana ini. Yang selamat gemetar ketakutan. Pada saat ini, mereka telah melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Bahkan jika dia berkompromi, itu tidak akan berguna. Niat membunuh Ye Fan memenuhi ribuan mil. Dia datang untuk muridnya, jadi dia tidak bisa berhenti sekarang. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia telah meledakkan bumi dengan satu pukulan, mengungkapkan urat api bawah tanah. Ada sarang burung gagak raksasa di sana dengan api yang membumbung tinggi ke langit. Tanpa diragukan lagi, tempat ini dilindungi oleh sebuah formasi. Orang biasa akan kesulitan untuk masuk.
Ini adalah tanah terlarang ras mereka di biduk. Semua gagak emas yang menghancurkan tubuh muridku harus mati. Ye Fan hanya memiliki kata-kata ini. Semuanya, jangan bilang kalian tidak tahu. Kuali abadi hijau ada di tubuhnya. Itu berisi rahasia untuk menjadi abadi. Bagaimana dia kembali dari jalan kuno dan menjadi sebanding dengan Sage Agung dalam waktu yang singkat. Itu pasti terkait dengan kuali ini. Gagak emas tua berteriak dengan niat jahat. Ada banyak ahli di kejauhan, termasuk ras kuno dan orang suci dari alam luar. Mereka semua tahu bahwa kuali abadi hijau ada di tubuh Ye Fan. Hanya saja Ye Fan saat ini terlalu kuat, jadi mereka tidak berani merebutnya. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pikiran serakah. Jika semua orang takut, segera undang Sage Agung untuk menekan fisik suci umat manusia dan merebut kuali hijau. Ras kita bisa memahaminya bersama-sama, teriak gagak emas tua dengan niat jahat. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Ye Fan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar berharap semua orang akan datang. Jika tidak, bagaimana saya bisa memenuhi harapan saya? Kamu. Para ahli gagak emas melihat bahwa Ye Fan tak terbendung dan langsung mendekati sarang gagak. Semua ekspresi mereka berubah. Formasi itu tidak bisa menghentikannya dan tidak berguna untuk melawannya. Boom! Ruang di antara alis Ye Fan berkembang dengan cemerlang. Kuali kecil setinggi 1 inci terbang keluar dan dengan cepat membesar. Energi dari semua makhluk hidup bersirkulasi dan mengalir seperti ribuan air terjun. Dengan suara yang keras, energi dari semua makhluk hidup menghantam sarang burung gagak. Setelah 3 kali hantaman berturut-turut, langit dan bumi berguncang dan urat-urat api runtuh. Sarang burung gagak emas terkoyak dan benar-benar rusak. Bahkan dengan dukungan formasi Grid Sage, itu tidak cukup. Itu tidak bisa menghentikan serangan Ye Fan sama sekali. Ketika kuali itu jatuh, semua makhluk hidup akan hancur. Bertarunglah dengannya. Ekspresi Ye Fan tenang. Dia berteriak pelan dan mengeluarkan suara dao. Seolah-olah sambaran petir telah meledak di antara langit dan bumi. Puff! Gagak emas tua itu meledak di tempat. Hujan darah dan serpihan tulang putih berkilau beterbangan kemana-mana. Itu sangat menakutkan. Hasil ini membuat langit dan bumi menjadi sangat dingin. Para ahli dari ras gagak emas mundur. Wajah mereka pucat dan gemetar ketakutan. Banyak orang langsung terkulai lemas di tanah. Seberapa kuatkah ini? Satu teriakan telah mengaum seorang raja suci yang kuat sampai mati. Seperti yang diharapkan, ini adalah roh dari makhluk tertinggi. Ayo akhiri ini. Ye Fan berjalan ke depan dan berteriak lagi. Dia juga melambaikan tangan kanannya. Cahaya keemasan itu seperti laut dan ki melonjak sejauh ribuan mil. Puff, puff. Tempat ini telah berubah menjadi medan asura. Semua burung gagak emas meledak, tubuh mereka meledak satu demi satu. Roh primordial mereka juga hancur, dan tubuh serta jiwa mereka hancur total. Ye Fan hanya menggunakan 1 pukulan dan 1 teriakan untuk membunuh semua gagak emas yang tersisa. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan metode yang menantang surga seperti itu? Kabut darah menyelimuti udara dan tempat itu benar-benar sunyi. Langit dan bumi benar-benar hening. Semua pahlawan ketakutan dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dengan membalikkan tangan, dia bisa memanggil awan dan hujan. Hari ini, tubuh suci umat manusia bisa memandang rendah langit dan bumi. Membunuh ras gagak emas hanya sesederhana ini. Ini mengejutkan semua orang.